Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kesehatan dan nikmat terbesar bagi kita sebagai seorang muslim adalah nikmat iman dan Islam. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian singkat yang termasuk bagian dari filar ubudiyah dengan judul Jalan Hati Menuju Ridha Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin antum pernah merasakan hati itu hampa. Ya. Bahkan ketika melaksanakan ibadah ataupun amal soleh, tapi hati itu masih terasa hampa. Betapa banyak di antara manusia yang sholat, kemudian berdoa, berzikir, bahkan menangis dalam ibadah, tapi hatinya itu belum merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Apa yang kurang? Artinya bahwa ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba itu bukan hanya sekedar gerakan. Bukan. Karena ibadah itu adalah penghambaan hati. Jika hati dibangun di atas pilar-pilar ubudiyah, maka hati itu, maka amal ibadah itu akan menjadi kekuatan. Tapi sebaliknya, jika hati tidak dibangun di atas pilar-pilar ubudiyah, maka amal ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Mengerjakan ibadah, amal soleh, hanya sekedar rutinitas tanpa ruh, tanpa hasil, tanpa faidah. Maka para ulama menjelaskan bahwa ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu mahabbah, cinta. Pilar yang kedua khauf, takut. Kemudian pilar yang ketiga raja, harap. Dan 3 pilar ini adalah ruh seluruh ibadah. Yang pertama itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah atau mahabbah ini bagian dari pondasi ubudiyah. Kita sebagai seorang hamba tidak akan menikmati ibadah sampai benar-benar kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan fal ibadatu mabnaha 'alal mahabbati wal khudu'. Ibadah dibangun di atas cinta dan ketundukan. Jadi cinta kepada Allah itu adalah ruh ibadah. Cinta kepada Allah itu adalah ruh ibadah. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan nikmat dan lezatnya saat sujud, ketenangan saat berzikir, dan rindu ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadahnya, dalam amal solehnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ini membuat kita sebagai seorang mukmin ringan menjalankan perintah Allah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita benar-benar dalam ibadah, beramal soleh, mempunyai pilar yang menjadi bagian dari pondasi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini membuat kita menjadi ringan mengerjakan ibadah, ringan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, rela meninggalkan larangan-larangan Allah, rela meninggalkan maksiat, kemudian bersabar ketika menghadapi ujian. Karena cinta sejati itu menuntut pengorbanan. Apa yang sudah kita korbankan dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka penting jika hati kita terasa berat dalam melaksanakan ibadah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah sulit didekati, tetapi karena cinta kita kepada dunia itu mungkin terlalu besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib merenung bagaimana mungkin hati merasakan nikmat ibadah jika cintanya lebih banyak tercurahkan kepada dunia, jika cintanya lebih banyak tercurahkan kepada makhluk daripada kepada Rabb-nya. Apakah ada manusia yang begitu besar cintanya kepada makhluk sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang mengambil tandingan-tandingan, may yattakhiduna min dunillahi andada, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti halnya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu bukan mencintai, tapi dicintai. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini sebagaimana para ulama tafsir menafsirkan ayat fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ambillah, ikutilah, amalkanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah, jauhilah. Wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya, dan mereka akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian yang kedua, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjaga hati dari maksiat. Jadi cinta sejati itu tidak cukup. Jika kita hanya memiliki cinta tanpa rasa takut, bisa saja terjerumus pada rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut kepada kita sebagai seorang hamba. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, takut akan murkanya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau
mengatakan al-khaufu sautullah yasuqu bihi ibadahu ilal mawadhabati 'alal ilmi wal amal. Rasa takut adalah cambuk Allah yang menggiring hambanya untuk istiqomah dalam ilmu dan amal. Maka perasaan takut inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi kita sebagai seorang hamba ketika mau melakukan maksiat ataupun dosa. Muncul perasaan takut ini sebagai pondasi, sebagai ruh. Maka maksiat tersebut bisa dihalangi. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan membuat putus asa, tetapi takut yang membuat seseorang itu berkata, bagaimana kalau seandainya amalku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seandainya jika dosa-dosaku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku? Takut seperti inilah yang menyebabkan hati itu terjaga, yang menyebabkan hati ini terpelihara dari dosa. Saat tidak ada manusia yang melihat, kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Makanya berhati-hatilah. Dengan perasaan takut inilah menjadi benteng. Ketika seseorang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat itu menjadi ringan. Dan ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu hidup. Maka godaan sebesar apapun terasa kecil. Maka perasaan inilah yang menjadi benteng bagi seorang hamba untuk senantiasa menanamkan perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, roja, harapan atau harap kepada Allah, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cahaya dalam perjalanan jika cinta membuat hati itu bergerak dan takut itu akan menjadi penjaganya. Maka harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kekuatan untuk terus berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarjuna rahmatah," dan mereka mengharapkan rahmatnya. Siapakah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmatnya, yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang begitu besar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kepada Allah membuat pendosa itu tidak putus asa. Betapapun banyak dosa, pintu rahmat akan tetap terbuka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ar-raja'u hadi yahdul quluba ila biladil mahbub. Harapan adalah penggerak hati menuju negeri sang kekasih. Maka seorang hamba yang memiliki raja, pengharapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu bangkit setelah dia jatuh, dia akan selalu berdiri setelah dia terpuruk. Dia yakin bahwa selama aku kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerimaku. Maka nasihat penting bagi kita semuanya. Syaitan ingin menjerumuskan manusia pada dua jurang, yaitu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalan keselamatan adalah berada di antara takut dan harap. Maka keseimbangan tiga pilar ini rahasia ibadah dalam hidup. Para ulama menggambarkan di antaranya cinta adalah seperti burung, takut dan harap seperti dua sayapnya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-qalbu fi sayrihi ila Allahi qata'ir, al-mahabbatu ra'sahu wal khaufu war raja janahahu. Hati dalam perjalanannya menuju Allah seperti burung, cinta adalah kepalanya, sedangkan takut dan harap adalah dua sayapnya. Tanpa cinta ibadah kehilangan ruh, tanpa takut maka kita sebagai manusia bisa saja meremehkan dosa, tanpa harap
manusia bisa saja mudah berputus asa, maka ibadahlah dengan benar. Maka ibadah yang benar adalah mencintai Allah dengan sepenuh hati, takut dengan azabnya, takut dengan murkanya, dan selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti ubudiyah, di mana posisi kita selama ini. Saat sholat, apakah hati kita dipenuhi cinta kepada Allah? Saat sendiri, apakah kita takut berbuat dosa karena Allah maha melihat? Atau saat berdosa, apakah kita kembali kepada rahmatnya? Jika tiga pilar ini hidup dalam hati, maka ibadah itu akan hidup. Air mata taubat menjadi tulus, kemudian sujud itu begitu terasa nikmat. Doa akan menjadi terasa dekat, dan hidup akan terasa tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dengan senantiasa menjaga tiga pilar ini. Karena hakikat kebahagiaan bukan pada banyaknya dunia, tetapi pada sempurnanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semoga Allah menjadikan hati kita dipenuhi mahabbah. Semoga Allah menjadikan hati kita dipenuhi dengan khauf, perasaan takut. Dan semoga Allah menjadikan hati kita dipenuhi dengan rojah, pengharapan yang begitu besar, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar merasakan manisnya iman dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.